Telur puyuh adalah salah satu telur unggas kegemaran masyarakat Indonesia. Tentunya, permintaan telur puyuh yang tinggi membuka peluang usaha ternak puyuh. Puyuh adalah jenis unggas atau burung yang tidak bisa terbang. Selain telur untuk konsumsi, burung puyuh juga dikonsumsi dagingnya. Daging dan telur puyuh memiliki prospek cerah untuk dijadikan peluang bisnis. Bahkan banyak peternak puyuh sukses mendapat omset besar. Meski puyuh termasuk golongan burung berukuran super mini dan berkaki pendek, namun ternak puyuh cukup menjanjikan. Harga daging dan telurnya di pasaran relatif stabil dan peminatnya tak pernah sepi. Bahkan, burung puyuh yang telah afkir pun dapat dijual ke peternak puyuh pedaging agar kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandang ataupun makanan ikan. Pemilihan lokasi ternak puyuh. Sebelum berniat memulai ternak puyuh, maka pastikan lokasi yang dipilih tepat untuk membangun kandang burung puyuh. Penentuan lokasi menjadi sangat penting karena akan memengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak burung puyuh yang kita jalankan. Ada beberapa ciri lokasi ternak puyuh yang paling tepat, yaitu lokasi dekat sumber air bersih, jauh dari keramaian pabrik, pasar, jalan besar, memiliki akses yang mudah dilalui berbagai macam kendaraan, bersih, sirkulasi udara baik, dan tidak banjir. Kandang ternak puyuh. Selain lokasi, kita juga harus memperhatikan suhu lingkungan area kandang burung-burung puyuh tersebut. Temperatur kandang ideal untuk ternak puyuh berada di kisaran 20-25 derajat Celcius. Kelembapan udara pun harus diperhatikan, yaitu sekitar 30-80%. Kandang harus dalam kondisi cukup penerangan pada siang hari sekitar 25 hingga 40 watt. Sementara untuk malam hari berkisar antara 40-60 watt serta jika cuaca cenderung dingin atau musim hujan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan kandang burung puyuh. Pertama, siapkan kandang untuk anak puyuh dengan kapasitas tampung hingga 100 ekor dalam satu kandang. Kemudian siapkan juga kandang khusus puyuh yang sedang dalam tahap pertumbuhan di usia 3-6 minggu. Dilanjutkan dengan kandang indukan dan kandang pembibitan. Selain itu, kita harus memperhatikan sirkulasi udara di dalam kandang. Pastikan juga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam kandang. Jadi sebaiknya, gunakan kawat strimin sebagai bahan dinding kandang tersebut. Kawat strimin semacam ini bisa dipadukan dengan belahan bambu sehingga kita bisa menghemat biaya pembuatan kandang. Apabila dinding kandang puyuh dibuat menggunakan bambu, maka jarak antar bambu harus benar-benar diperhatikan. Sebaiknya jangan terlalu renggang agar puyuh tidak bisa keluar dari kandang dan jangan terlalu rapat supaya sirkulasi udara di dalamnya tetap terjaga. Untuk tempat pakan burung puyuh, kita bisa tempelkan di dinding luar atau dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya dapat letakkan di bagian samping atau belakang kandang. 1. Ukuran kandang. Umumnya kandang puyuh petelur berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Ukuran kandang tersebut mampu menampung sebanyak 30-35 ekor burung puyuh hingga pada akhirnya siap dipanen. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandang maka semakin baik pula telur yang akan dihasilkan oleh burung puyuh tersebut. Namun jika ukuran kandang ternak puyuh yang dibuat terlalu besar, justru akan membuat burung semakin banyak bergerak. Dengan demikian, energi yang dihasilkan dari pakan menjadi terbuang percuma. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, biasanya kandang puyuh dibuat bertingkat. Jumlah tingkat yang paling ideal untuk kandang puyuh adalah sebanyak 4 tingkat.